Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sinta Balkis dengan NIM 1401420133. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai karakteristik siswa SD, teori belajar, serta penerapannya dalam pembelajaran IPA SD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan IPA dengan dosen pengampu Dr. Sri Sulistiorini MPD. Dalam suatu pembelajaran, tentunya pendidik dan peserta didik di sini harus mengerti teori belajar yang merupakan landasan terjadinya suatu proses belajar yang menuntun terbentuknya kondisi belajar yang efektif dan tercapainya tujuan pendidikan. Oleh karena itu, melalui teori belajar ini akan memberikan kemudahan bagi para pendidik untuk dapat melaksanakan model-model pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam maupun di luar kelas sesuai dengan karakteristik siswa di sekolah dasar. Nah, di sini kita akan menjelaskan dan mencari tahu apa itu karakteristik siswa SD, apa itu teori belajar Vygotsky, Bandura, dan Piaget, dan bagaimana sih penerapan teori belajar Piaget dalam pembelajaran IPA di kelas 4 sekolah dasar. Nah, di sini Jan Piaget yang merupakan seorang tokoh yang meneliti tentang perkembangan kognitif dan mengemukakan tahapan-tahapan perkembangan kognitif anak. Di sini Jan Piaget yang juga ahli biologi menghubungkan tahapan perkembangan kematangan fisik dengan tahapan perkembangan kognitif yang terbagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap sensori motorik sekitar 0-2 tahun, kemudian tahap praoperasional sekitar 2-7 tahun, tahap operasional konkret sekitar 7-11 tahun, tahap operasional formal 11-15 tahun. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa anak SD ini masuk ke dalam tahap operasional konkret, yaitu umur 7-11 tahun. Nah, pada tahapan operasional konkret ini, anak mulai menunjukkan perilaku belajar seperti mulai memandang dunia secara objektif, mulai berpikir secara operasional, dan mengklasifikasikan benda-benda, kemudian membentuk dan mempergunakan keterhubungan, aturan-aturan, prinsip ilmiah sederhana, dan mempergunakan hubungan sebab akibat. Selain itu, anak juga dapat memahami konsep substansi, volume zat cair, panjang lebar, luas, dan berat. Di sini, emosi anak usia sekolah dasar ini juga telah mendapatkan hal-hal seperti dapat mengekspresikan reaksi terhadap orang lain, mengontrol emosi, berpisah dengan orang tua, dan belajar tentang benar dan salah. Nah, untuk kecenderungan belajar usia anak sekolah dasar ini memiliki 3 ciri, yaitu konkret, integratif, dan hierarkis. Untuk konkret, ini mengandung makna proses belajar usia anak SD beranjak dari hal-hal yang nyata, yakni segala sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibau, diraba, dan dikotak-atik. Kemudian ada juga integratif. Ini anak memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan. Kemudian hierarkis, pada tahapan usia sekolah dasar, di sini cara anak belajar berkembang itu secara bertahap, mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar Vygotsky, Bandura, dan Piaget secara sederhana. Untuk yang pertama, ada teori Vygotsky. Untuk teori Vygotsky ini, menurut Vygotsky, belajar adalah sebuah proses yang melibatkan 2 elemen penting. Pertama, belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar. Kemudian yang kedua, proses secara psikologisal sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya ini berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Di sini, dalam teori Vygotsky, guru bertindak sebagai seorang fasilitator dan mediator pembelajaran siswa. Kemudian yang kedua ada teori Bandura. Albert Bandura mengemukakan bahwa peserta didik belajar melalui meniru. Pengertian meniru bukan berarti mengkopi, akan tetapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, khususnya oleh seorang guru. Misalnya, apabila tulisan guru baik,
Guru berbicara dengan sopan, santun, dan bahasa yang baik, tingkah laku yang terpuji, menjelaskan dengan jelas dan sistematik, maka di sini peserta didik akan menirunya. Sebaliknya, apabila tindakan yang diperagakan guru kurang baik, maka peserta didik juga akan menirunya. Jadi, tingkah laku peserta didik menurut teori Bandura ini tergantung dari apa yang guru contohkan. Dan yang terakhir ada teori Piaget. Piaget yang dikenal sebagai konstruktivis pertama menegaskan bahwa penekanan teori konstruktivisme pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan ini dibangun dari realitas lapangan. Dalam teori Piaget, peran guru ini adalah sebagai fasilitator dan mediator bagi peserta didiknya. Nah, untuk contoh penerapan teori belajar Piaget dalam pembelajaran IPA ini adalah melalui eksperimen yang melibatkan siswa. Pembelajaran di sini harus mempertimbangkan keadaan tiap siswa, dapat dikatakan sebagai terpusat pada siswa, dan siswa diberikan banyak kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dari penggunaan inderanya, seperti indera perasa, indera peraba, indera melihat, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian untuk contoh kegiatan pembelajaran IPA sekolah dasar berdasarkan teori Piaget ada dalam kegiatan berikut. Di sini saya mengambil tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1 untuk kelas 4 semester 1. KD-nya sendiri itu ada KD 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Untuk indikatornya 3.1.1 siswa mengetahui cara penyerbukan tumbuhan di alam sekitar, 4.1.1 siswa membuat gambar tumbuhan di alam sekitar dan bagian-bagiannya. Kemudian nama dari kegiatan ini adalah observasi atau pengamatan perkembangbiakan tumbuhan generatif. Tujuannya sendiri adalah untuk siswa dapat mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan menuliskan fungsinya dengan benar. Untuk alat dan bahan yang digunakan, ini ada alat tulis dan tumbuhan di lingkungan sekitar. Untuk langkah kegiatannya, di sini siswa mengamati lingkungan sekitar dan memilih salah satu tanaman yang sedang berbunga. Kemudian siswa menggambar bagian-bagian bunga dan mengamati cara penyerbukannya. Dan yang ketiga atau langkah yang ketiga ini, siswa menuliskan bagian-bagian dan cara penyerbukannya pada kolom yang tersedia, yaitu tabel 1. Dan kemudian siswa mencari informasi tentang manfaat perkembangbiakan generatif dan menuliskan dalam kolom yang telah tersedia, yaitu tabel 2. Dapat dilihat di slide berikutnya ya. Nah, ini adalah tabel 1 yang berisikan gambar bagian bunga dan cara penyerbukannya. Kemudian ini ada tabel 2 untuk menuliskan manfaat perkembangbiakan generatif. Nah, itu tadi penjelasan untuk materi karakteristik siswa SD dan teori belajar Piaget. Untuk simpulannya, Jean Piaget merupakan seorang ahli biologi yang menghubungkan tahapan perkembangan kematangan fisik dengan 4 tahapan perkembangan kognitif, yaitu tahap sensori motorik, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Untuk usia anak sekolah dasar ini masuk ke dalam tahap operasional konkret, di mana anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi, yaitu mengetahui jumlah, luas, volume, dan orientasi. Dalam penerapan teori belajar konstruktivisme menurut Piaget, guru ini lebih membantu anak dalam proses perkembangan intelektualnya, di mana proses pembelajaran di kelas menurut Piaget harus meletakkan anak sebagai faktor yang utama. Contoh pembelajaran IPA di SD berdasarkan teori Piaget ini yaitu melalui eksperimen yang melibatkan peserta didik.
Nah, sekian penjelasan untuk materi kali ini. Saya memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.